Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa tentunya ini Kak David. Iya pastinya dong Kak. Ya Iya. kita mau coba nih semangat adik-adik yang ada di rumah dulu. Kita coba tepuk tangan sukacita Kak ya. Iya. Tepuk tangan sukacita. Yeay. Sus. Yesus yes. Sekali lagi tepuk tangan sukacita. Yeay. Sus. Yesus yes. Yesus is the best. Yes. Yesus is the best. Yes. Dan iblis No. Iya Kak, kita kembali lagi nih Kak ke channel YouTube Sekolah Minggu kita Kak. Apa namanya Kak? Nama channel YouTube-nya itu SAM GKS Sinar Kasih nih Kak David. Iya betul sekali Kak. Nah buat adik-adik di rumah jangan lupa diklik subscribe ya. Dan apa lagi Kak? Di like, di komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Betul sekali biar dapat pemberitahuan Kak ya Iya. kalau ada video baru masuk biar aku yang pertama yang nonton videonya gitu Kak ya. Iya. Oke Kak, kita nih mau ngapain nih Kak di video ini Kak? Nah kali ini adik-adik, kakak-kakak SAM GKI Sinar Kasihnya akan mengajak adik-adik nih untuk beribadah sekolah hari Minggu. Iya, Tapi betul yang sekali. online. Online betul Ya, sekali di Kak rumah lah. aja. Zaman now ya. Iya zaman now. Iya oke. Baik adik-adik kita di rumah akan menyanyikan sebuah lagu dulu nih yang berjudul Taat Itu Indah. Iya adik-adik yang di rumah bisa sambil tepuk tangan ya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga boleh menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan seperti ini. Oke Kak Thomas. Taat itu indah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Oke kita angkat pujian sekali lagi adik-adik. Iya, adik-adik gerak terus, kita harus semangat ya. Oke Kak. Taat itu indah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Oke beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Yeah. Oke Kak, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa, adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Thomas. Silahkan Iya, Kak. adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Sekarang adik-adik boleh duduk sambil melihat layar handphonenya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena atas berkat kasih karunia-Mu, Engkau telah membangunkan kami di hari ini dengan penuh berkat dari tangan-Mu saja. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Tolong Engkau berkati sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian lagi nih dengan judul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Nah, adik-adik di rumah harus nyanyinya dengan penuh semangat nih. Jangan kalah dengan kami doa Kak David. Oh, siap, Adik-adik juga harus loncat ke sana kemari. Dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ya, adik-adik boleh loncat kayak kami doa Kak David atau gerak sesuka hatinya. Kita loncat juga Kak ya. ya, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Oke Kak, loncat-loncat lagi Kak. Let's go.
sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi Kak, masih semangat Kak? Masih dong, adik-adik juga harus lebih semangat lagi. Siap. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Iya, semangat sekali adik-adik di rumah, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeay. Gimana? Capek adik-adik? Masih belum Kak? Oh, masih belum. Semangat. Masih semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta Epi ini Kak David, Oke, Kak. adik-adik boleh duduk ya. Oke, sekarang kita mau berdoa nih Kak, sebelum mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta Epi. Oke, doanya akan Kakak pimpin ya, adik-adik. Kalau sudah siap, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan Amin. Selamat pagi adik-adik, salam sehat. Jumpa lagi dengan kakak-kakak dan cerita sekolah minggu. Kali ini bersama saya, Kakak Pendeta Epi Nurleni, kita akan bercerita tentang Nabi Nuh dan air bah. Kakak-kakak kelas tengah, kelas besar, dan tunas remaja pasti sudah tahu cerita ini. Tapi mungkin kelas batita dan kelas kecil ada sebagian yang belum tahu. Kita bantu mereka dulu ya ceritanya. Nah, Nabi Nuh itu punya 3 orang anak. 3 orang anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ceritanya, adik-adik siapkan buku, alat tulis, dan 1 kertas HPS. Kertas HPS nanti untuk aktivitas. Sudah siap semua. Oke, sekarang kita akan mulai ceritanya ya. Pada zaman itu, kejahatan manusia sudah sangat banyak. Allah nggak suka lihat kekerasan dan kejahatan. Makanya Allah ingin menghancurkan kejahatan dan kekerasan manusia itu dengan mendatangkan air bah. Adik-adik tahu nggak air bah itu apa? Air bah itu adalah air yang sangat besar sehingga pohon, rumah, bahkan gunung tenggelam. Wah, adik-adik, bagaimana caranya Nuh dan anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet bisa selamat? Jangan khawatir adik-adik, Allah sayang sama Nuh dan anak-anaknya sehingga Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir. Kalau adik-adik tanya, kayu gofir itu apa? Kayu gofir itu kayu yang kemungkinannya sudah musnah. Jadi hanya 1 kali disebutkan dalam Alkitab. Jadi kita sebut saja kayu gofir. Teranya kira-kira seperti ini ya adik-adik, bahtera dari kayu gofir itu. Adik-adik, apa ya kira-kira perintah Allah kepada Nuh terkait dengan bahtera itu? Ada 4 perintahnya. Yang pertama, Nabi Nuh harus membuat bahtera itu berpetak-petak. Apa arti berpetak-petak? Ya kalau di rumah mungkin seperti kamar. Kenapa harus dibuat berpetak-petak? Supaya nanti kalau binatang masuk, manusia masuk, semua punya tempatnya, nggak tercampur. Lalu yang kedua, ukurannya harus tepat adik-adik. Nah, ukurannya panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Jadi ini harus dibuat tepat seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak hasta itu apa? Hasta itu adalah ukuran dari ujung jari sampai ke siku.
kira-kira 45 cm. Nah, itu ukurannya harus dibuat persis. Itu melakukan perintah dengan taat. Lalu yang ketiga adik-adik, jangan lupa bikin atap. Nah, kenapa harus ada atap? Supaya kalau kalau hujan datang tidak masuk ke dalam perahu. Yang keempat, yang terakhir, jangan lupa bikin pintu masuknya di lambung kapal. Nah, ini 4 perintahnya adik-adik. Adik-adik, waktu Nabi Nuh bikin bahtera, kira-kira air bahnya sudah datang atau belum? Belum adik-adik. Nah, kira-kira apa ya komentar orang-orang saat itu saat melihat Nabi Nuh bikin kapal? Nabi Nuh diketawain loh sama orang-orang itu. Orang-orang itu bilang, Nabi Nuh sudah gila. Masa di tengah padang pasir, dataran tinggi, bakalan ada air bah? Mereka bilang, Nabi Nuh itu kebanyakan berhayal pasti. Tidak akan ada banjir, kata mereka. Nah, apa yang kira-kira dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh diam saja dan dia tidak membalas ataupun dia tidak marah. Kenapa ya adik-adik? Karena Nabi Nuh yakin apa yang disebutkan Allah itu pasti akan terjadi, sehingga dia melakukan perintah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, melakukan perintah sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan itu disebut dengan taat. Nah, taat terdiri dari 4 huruf. Itu penting untuk dicatat. T-A-A-T. Selesai bahteranya adik-adik, Nuh, ketiga anaknya, istrinya dan ketiga istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera. Bersama-sama dengan mereka juga masuk binatang-binatang dan hewan. Ada gajah, ada anjing, ada ayam. Oh iya, mereka nggak cuma satu yang masuk, tapi harus berpasang-pasangan, jantan dan betina. Nah adik-adik, setelah itu dalam Alkitab disebutkan pada hari yang ke-7 itu datanglah air bah itu, datang dari samudra dan sungai. Dan tidak hanya itu, selama 40 hari, 40 malam, hujan turun terus, sangat deras katanya. Adik-adik bisa bayangkan nggak 40 hari 40 malam hujan? Sehingga kemudian air itu makin lama makin naik, makin tinggi. Tapi tidak apa-apa adik-adik. Makin tinggi air naik, perahu Nuh atau bahtera Nuh semakin mengapung. Jadi mereka tidak apa-apa, mereka aman dan selamat di sana. Selanjutnya adik-adik, setelah hari ke-150, air bah itu mulai surut. Semakin surut air itu, maka dengan mudah kemudian Nuh, ketiga anaknya, istrinya dan ketiga istri anak-anaknya keluar dan binatang-binatang akhirnya selamat. Nah adik-adik, cerita ini sebenarnya masih banyak lagi yang harus diceritakan, tetapi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Tahu nggak adik-adik, kalau cerita ini di dalam Alkitab ada. Kalau adik-adik mau tahu, dia ada dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dan dilanjutkan pasal yang ke-7 sampai yang ke-22. Ada di situ cerita lengkapnya. Ini adik-adik kita belajar tentang ketaatan Nabi Nuh terhadap perintah Allah. Masih ingat nggak arti ketaatan? Ketaatan itu adalah melakukan perintah dengan gembira, nggak bantah-bantah. Nabi Nuh ketika diperintahkan bikin bahtera sama ukuran-ukurannya persis dibuat. Dan dia ketika diketawakan orang tidak marah. Nah dia melakukan perintah dengan taat. Oh ya adik-adik, kira-kira gimana ya taat itu saat ini? Nah kakak kaitkan dengan musim virus corona aja ya. Bagaimana ya sikap taat pada saat virus corona? Adik-adik, selain berdoa, jangan lupa juga tetap jaga kesehatan. Ketaatan kita yang pertama, pada saat virus corona yang pertama, di rumah aja ya. Kalau nggak penting-penting jangan keluar. Yang kedua, kalau terpaksa harus keluar, jangan lupa pakai masker. Dan yang ketiga, selama di rumah, makanlah
makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Terakhir, adik-adik jangan lupa, ini paling penting adalah rajin cuci tangan dengan sabun. Kuman tidak suka, virus tidak suka dengan sabun. Nah, ini pesan kakak untuk adik-adik untuk belajar taat. Mulai dari taat pada mama papa dulu ya, baru taat pada yang lain. Sampai di sini ceritanya. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan bersama cerita dari Ibu Pendeta Evi. Sekarang Kak Cia mau mengajak kita bersama untuk berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih bisa bersekolah minggu. Kami juga bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Dan Tuhan memberikan kami keluarga, orang tua yang mengasihi kami. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang taat. Kami bersyukur hari ini kami telah diajarkan untuk semakin taat kepada orang tua, kepada keluarga, dan terlebih kepada Tuhan. Kami memohon perlindungan Tuhan agar kami bisa selalu menjadi anak yang taat dan melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk orang tua kami, untuk seluruh keluarga besar kami, dan untuk kami sendiri. Kami memohon Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mengucapkan doa bersama yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya aktivitas. Yeay. Nah, aktivitas kita minggu ini kita akan membuat perahu. Kakak ada video nih biar adik-adik perhatikan baik-baik ya, biar adik-adik peragakan di rumah. Berikut videonya.
Adik-adik sudah menyaksikan video aktivitas kita minggu ini. Kakak mau adik-adik buat kreativitas seperti itu juga harus lebih bagus, lebih menarik dari punya kakak tadi ya. Iya, kalau sudah selesai dibuat, dipoto dan dikirim ke nomor telepon yang ada di bawah ini Kak ya. Iya. Oke, betul sekali. Kita tunggu ya adik-adik ya. Siap. Oh ya, Kak David, Iya, ibadah sekolah hari Minggu kita pada kali ini mau berakhir nih Kak. Ya, sedih dong Kak. Iya, tapi Kak David sama adik-adik yang di rumah jangan sedih. Minggu depan ada lagi kakak-kakak SHM yang lain akan menemani adik-adik dengan video-video ibadah yang lain. Wah, asik Kak. Jadi semangat itu Kak. Iya. Jadi channel YouTube-nya aku subscribe dan aku tekan tombol loncengnya biar aku dapat notifikasi videonya biar nonton videonya yang pertama langsung Kak. Iya, siap. Jangan lupa channel YouTube-nya SHM GKI Sinar Kasih ya adik-adik. Oke, siap Kak Thomas. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada kali ini, kita akan menyanyi satu buah pujian yang berjudul Jadilah Anak Oke, Taat. adik-adik yang di rumah bisa sambil tepuk tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangatnya jangan hilang ya adik-adik. Siap Kak. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah. Ya, ya, ya. Kalau kau dipanggil, jawablah. Ya, ya, ya. Oke, siap Kak. Jawab ya, ya, ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. siap segera lakukan. Kalau mama dan papa suruh. Iya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. Kalau waktunya mandi. cepatlah kau mandi. Oke, siap Kak. Cepat mandi Kak ya kalau disuruh Iya. mandi. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan. cepatlah ku makan. Oke Kak, kalau makan harus cepat Kak ya. Iya. Kalau disuruh makan. Lagi. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. Kalau waktunya tidur. cepatlah Ku tidur. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik Tuhan yang di rumah. Yesus. Iya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang di rumah bisa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ikutin doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau telah Engkau telah menyertai menyertai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Kiranya Kiranya apa yang kami dengarkan apa yang kami dengarkan dapat berguna dapat berguna bagi bagi kehidupan kami. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dan semoga dan semoga minggu depan minggu depan kami dapat kami dapat bersekolah minggu lagi.
bersekolah minggu lagi. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan bisa saksikan lagi ya video di YouTube Sekolah Hari Minggu SKS Sinar Kasih. Sampai jumpa, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Oke kak, loncat-loncat lagi kak.